Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita akan bahas beberapa mengenai contoh trigonometri. Oke, baik, kita langsung ke contoh yang pertama. Ubahlah bentuk berikut dalam satuan derajat. Jadi ini dirubah dalam bentuk satuan derajat dari radian ya. 2/3 pi radian dirubah dalam bentuk derajat. Perlu diketahui 1 pi radian itu nilainya 180 derajat. Oke. Jadi di sini kalau kita mau rubah bentuk pi radian ini dalam bentuk derajat, berarti kita akan kalikan dia dengan 180. Jadi untuk yang A 2/3 itu sama dengan nilainya adalah 2/3, yang ditanyakan berarti 2/3 akan dikali dengan 180 derajat. Oke, 180 dengan 3 sama-sama dibagi 3. 180 dibagi 3 dapat 60 derajat. Ini dibagi 3 dapat 1. 2 bagi 1 2. 2 kali 60 120 derajat. Kemudian yang B 3 pi radian. Jadi karena di sini 3 berarti 3 dikali 180 derajat. 3 kali 180 nilainya 540 derajat. Jadi ini sederhana sekali, tergantung berapa nilai yang ingin kita rubah atau kita nyatakan berapapun nilainya, tinggal dikalikan dengan 180 derajat. Dan contoh selanjutnya di sini kita yaitu ubahlah ke bentuk putaran. Jadi ini yang di soalnya yang ditanyakan dari derajat, diminta ke bentuk putaran, dari derajat ke putaran. Perlu diketahui yang satu putaran itu nilainya 360 derajat. Jadi ini satu putaran itu 360 derajat, atau ini misalnya posisinya dari sini itu kembali lagi putar satu putaran, kembali lagi ke titik awal, itu nilainya 360 derajat. Nah, sekarang dia dari derajat ke putaran, dari derajat ini ke putaran. Berarti kalau dari putaran ke derajat itu dikali 360, kalau dari derajat ke putaran berarti dibagi dengan 101/360. Nah, ini kalau dari derajat ke putaran itu kita 1 dibagi 360 derajat. Nah, sekarang untuk yang pertama, untuk 300 derajat itu berapa putaran? Itu sama dengan, karena yang ditanyakan 300, kita tulis kembali, yaitu 300 sama dengan 300 dikali dengan 1/360 derajat. 300 dikali 1/360. Nah, sekarang kita sederhanakan. 300 dengan 360 ini sama-sama kita bagi, ini kita coret nolnya, berarti 30 dan 36 sama-sama kita bagi 6. Ini diperoleh 5. Dan ini diperoleh 360 dibagi 60 dapat 6. Atau langsung saja sama-sama dibagi 60. 300 dibagi 60 dapat 5, dan 360 dibagi 6 diperoleh 6. Jadi nilainya 5 kali 1 5/6. 5/6 putaran. Jadi 300 derajat itu sama dengan 5/6 putaran. Oke, baik, agar lebih jelas kita lanjut untuk contoh yang B-nya. Merubah 720 derajat ke bentuk putaran. Ya, karena yang ditanyakan 720, berarti kita tulis di 720 derajat dikali 1/360 derajat putaran. Ya. Di sini sama-sama kita sederhanakan, kayak boleh lebih sederhananya nolnya sama-sama kita coret. 72 dan 36 sama-sama langsung dibagi 36.
di sini dapat 2, dari sini 1. Jadi 2 kali 1 2 dibagi 1 dapatnya 2. 2 putaran. Jadi 720 derajat itu sama dengan 2 putaran. Ya, jelas karena 1 putaran itu sama dengan 360 derajat. Kalau 2-nya berarti 720. Baik, kita lanjut untuk contoh berikutnya, yaitu nyatakan dalam bentuk radian. Nah, ini dari derajat ke radian. Kalau tadi dari radian ke derajat. Tadi itu dijelaskan bahwasanya 1 pi radian itu sama dengan 180 derajat. Nah, kalau dari derajat ke radian, ini derajat ini ke sini, berarti 180-nya dipindahkan, jadinya 1/180 derajat radian. Nah, ini sama dengan derajat yang 180-nya dipindahkan. Jadi dari derajat ke radian itu dikali dengan 180. Atau dapat kita tulis dari derajat itu ke radian itu 1/180 derajat radian. Nah, derajat ke radian akan dikali dengan 1/180. Ya, kita ke contoh soalnya. Untuk dia yang 90 derajat. 90 kita tulis di sini aja jawabannya. 90 derajat itu sama dengan, karena yang ditanya 90, kita tulis lagi 90-nya dikali dengan tadi 1/180. Dari derajat ke radian, derajat ke radian berarti dikali 1/180. 1/180 radian itu berapa kita peroleh? Yaitu sama dengan, nah, masih bentuk yang seperti ini, sama-sama kita bagi 90. Ini dapat 1, ini dapat 2. 1 kali 1 1/2 atau 1/2 radian. Jadi untuk 90 derajat dirubah dalam bentuk radian itu sama dengan 1/2 radian. Dan yang 270 derajat ini dirubah dalam bentuk radian, sama yang ditanyakan adalah 270. Jadi tulis lagi 270 derajat dikali ini 1/180. Kalau dirubah ke radian, 1/180 derajat radian. Oke, kita sama-sama kita sederhanakan. 270 dengan 180 itu sama-sama kita bagi, kalau mau langsung sama-sama dibagi 90, ini dapat 3, ini dapat 2, atau tadi awalnya dicoret nolnya, coret dulu, sama-sama dicoret, lalu tinggal 27 dengan 18 sama-sama dibagi berapa dia, yaitu sama-sama dibagi 9. 27 dibagi 9 dapat 3, 18 dibagi 9 dapat 2. Jadi mau langsung atau terserah caranya bagaimana. Oke, sama dengan 3 kali 1 3/2. 3/2 radian. Jadi untuk yang 270 derajat ini dia jawabannya sama dengan 3 pi radian. Jadi caranya sederhana saja, merubah dari derajat ke radian, berarti kita kalikan dengan 1/180. Jadi konsepnya itu sebenarnya dari sini, 1 pi radian sama dengan 180 derajat. Jadi kalau mau dari derajat ke radian berarti 180-nya pindah 1/180. Kalau dari radian ke derajat tinggal kita kalikan dengan 180. Oke, selanjutnya sebelum kita melanjutkan ke contoh berikutnya, diingatkan untuk mengenai trigonometri yang namanya sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, kosekan. Diingatkan kembali, yaitu misalnya di sini terdapat sudut Q, kita mandangnya dari sudut Q, ya. Kalau kita mau menentukan sin, ya, sin Q-nya itu berapa, cos Q-nya itu apa, dan tan Q-nya itu apa.
Ya, untuk sin itu perlu diingat yaitu depan per miring. Ya, depan per miring. Depannya itu depan dari sudut Q ini, miringnya itu miring dari segitiga. Dan miringnya itu di sini adalah QR ini. QR ini adalah miringnya, atau miring ini adalah sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Jadi sisi yang berada di depan sudut siku-siku itu dikatakan miringnya. Walaupun segitiga ini diputar sekalipun. Kalau yang berada di depan siku-siku adalah sisi miringnya. Kemudian untuk cos itu adalah samping per miring. Ya, samping dari sudut Q ini. Sudut Q ini ada sampingnya, itu di sampingnya itu adalah sisi ini. Nih, ini adalah sampingnya. Samping dari Q. Kalau sampingnya yang ini juga samping juga, tapi ini jatuhnya ke miring, bukan samping. Jadi yang samping yang ini adalah miring dari Q, dan ini adalah depan dari Q. Jadi kalau untuk tangen Q berarti samping depan per samping. Itu untuk Q. Depannya di sini adalah panjang sisi di depan sudut, miringnya panjang sisi miringnya, samping juga panjang sisi di samping sudut, dan miring berapa besar miringnya depan itu berarti sama dengan yang ini, sama yang juga dengan yang ini. Dan selanjutnya kita akan lanjutkan ke teorema Pitagoras sebelum kita melanjutkan ke contoh. Nah, untuk teorema Pitagoras ini misalnya sebuah segitiga namanya segitiga PQR, di mana kalau sisi di depan sudut P itu namanya P, sepanjang P, kemudian sisi di depan R itu kita kasih nama R, lalu sisi yang berada di sudut Q itu namanya Q atau sepanjang Q. Dan di sini P ini atau sisi QR itu dinamakan merupakan sisi terpanjang dari segitiga siku-siku. Jadi untuk menentukan segitiga sisi terpanjang itu adalah sisi yang berada di depan sudut siku-siku ini. Jadi ini adalah sisi terpanjang. Dan dalam menentukan sisi terpanjang ini kita dapat gunakan rumusnya yang seperti ini, di mana kalau dia mau mencari sisi terpanjang sisi miring ini yaitu P, itu kita gunakan rumus akar dari jumlah dijumlahkan kuadrat dari dua sisi ini, Q kuadrat ditambah R kuadrat. Jadi ini kita jumlahkan, ini dia Q kuadrat ditambah R kuadrat. Sementara kalau kita mau mencari R, di mana R ini bukan sisi terpanjangnya, karena kita udah tahu tadi kalau sisi terpanjang adalah P, jadi R bukan sisi terpanjang, maka untuk mencari nilai R ini yaitu akar dari sisi terpanjangnya itu dikuadratkan dikurang dengan sisi lainnya yaitu Q kuadrat. Jadi P kuadrat dikurang Q kuadrat. Dan sama halnya juga dengan Q, ya, untuk Q itu sama dengan akar dari P kuadrat dikurang R kuadrat. Ini didapat dari P ini adalah sisi terpanjang, Q bukan sisi terpanjang ya. Jadi untuk menentukan Q ini adalah akar dari sisi terpanjang dikuadratkan P kuadrat dikurang dengan sisi lainnya yaitu R kuadrat. Ini dia untuk teorema Pitagoras. Baik, kita lanjutkan untuk contoh yang berikutnya. Perhatikan segitiga berikut. Di sini segitiga ABC, siku-siku di A. Jika sin B sama dengan 7/25, tentukan yang A-nya panjang AB. AB ini berapa? Kemudian sin C, lalu cos C. Nah, sekarang kita akan bahas. Di sini hanya diketahui jika sin B itu 7/25. Untuk nilai sin itu adalah depan per miring. Depan per miring. Jadi depan dari sudut B ini itu 7.
lalu miringnya 25. Ini dia 25. Kemudian yang ditanya, tentukan AB ini berapa. Untuk yang A, AB sama dengan, dari sini kita bisa gunakan rumus teorema Pitagoras untuk segitiga siku-siku, yaitu akar dari, untuk AB bukanlah sisi terpanjang. Sisi terpanjang adalah 25. Jadi kita gunakan rumusnya, berarti dia dikurang. Berarti yang sisi terpanjang dikuadratkan lalu dikurang dengan sisi lainnya. 25 kuadrat dikurang 7 kuadrat. Dan akar dari 25 itu adalah 625. Dan akar dari 25 kuadrat adalah 625 dan 7 kuadrat itu 49. Lalu kita kurangkan 625 dikurang 49, yaitu akar dari 576. Nah, untuk akar 576 sama dengan 24. Jadi diperoleh di sini panjang AB ini adalah 24. Kemudian untuk A udah dapat, yang B-nya yang ditanya adalah sin C. Untuk yang B, sin C sama dengan, untuk sin itu adalah depan per miring. Jadi yang di depan C, kita pandangnya dari C, depan C itu adalah 24, per miringnya 25. Jadi nilainya 24/25. Karena tidak bisa disederhanakan, jadi cukup seperti ini aja. Kita lanjutkan untuk yang C. Untuk yang C, nilai dari cos C. Kalau cos itu samping per miring. Jadi samping dari sudut C adalah 7, miringnya 25. Jadi 7/25. Kemudian kita lanjutkan untuk contoh yang berikut. Hitunglah nilai dari sin 210 dan cos dari 330. Oke, seperti yang kita ketahui 210 itu dia berada di kuadran ketiga, yaitu kan rentangnya dari 0 sampai 90 derajat itu kuadran pertama. Kemudian 90 derajat hingga 180 itu di kuadran kedua, dan 200 dari 180 hingga 270 itu berada di kuadran ketiga, dan 270 hingga 360 itu berada di kuadran keempat. Nah, di sini 210 ini berarti berada di sini di kuadran ketiga. Untuk nah, kita jawab yang A-nya. Untuk A sin 210 derajat itu sama. Kita akan gunakan rumusnya sin 210 derajat. Kalau dia 210 berarti 180 derajat ditambah berapa sehingga mendapatkan 210, yaitu 30 derajat. Nah, itu sama dengan, nanti nilainya di sini adalah sin dari yang kita dapatkan tadi 30 derajat. Nah, apakah ini positif atau negatif? Ingat, sin dia berada di kuadran ketiga, yaitu kita mungkin akan lebih ingat konsepnya. Boleh kita kasih nama, misalnya asal saja tahu caranya. Nah, ini terserah, boleh dikasih namanya apa saja di sini. Yang penting A, S, T, C, berarti A itu all semua. Jadi di kuadran pertama semuanya bernilai positif. Di kuadran kedua hanya sin yang positif, dan kuadran ketiga tangen yang positif, dan di kuadran keempat cos yang positif. Nah, sekarang kalau sin ini di kuadran ketiga, di sini hanya tangen yang positif, maka di sini sinnya itu negatif. Sehingga kita peroleh negatif dari sin 30 adalah setengah. Jadi untuk sin 210 nilainya negatif setengah. Kemudian untuk yang B, yang B-nya di sini
yaitu cos 330 derajat itu sama dengan berapa? Cos 330 derajat dia berada di antara ini, yaitu kuadran keempat. Jadi untuk kuadran keempat kita gunakan rumusnya cos 360 derajat dikurang berapa dia hingga mendapatkan 330, yaitu dikurang 30 derajat. Karena kalau 360 dikurang 30 dapatnya 330, sama ya, sama. Nah, untuk cos nanti kita dapatkan cos yang ini 30, maka kita tulis 30 derajat. Untuk cos ini berada pada kuadran keempat. Coba dilihat pada kuadran keempat ini C, berarti cos itu positif, nanti hasilnya positif. Dan cos 30 derajat itu nilainya adalah setengah akar 3 atau 1/2 akar 3. Kemudian kita lanjut untuk contoh yang selanjutnya, yaitu dimana di sini perhatikan segitiga berikut, ada segitiga ABC. Jika diketahui sudut A sama dengan theta dan cos theta sama dengan 4/5, maka tentukanlah sin theta. Di sini yang diketahui sudut A itu sama dengan theta. Jadi yang pertama sekali sudut A berarti ini, sudut ini namanya theta. Ini dianggap sebagai theta. Dan cos theta itu 4/5. Kita tahu kalau untuk cos itu kan yang 4/5 itu kan cos samping ya, samping per miring. Samping dari theta ini, bukan yang ini adalah miring. Kalau sampingnya 4 per miringnya itu 5, miring 5, 4/5. Dan kita jawab, tentukanlah sin C katanya untuk penyelesaian. Kalau sin theta ya, sin theta berarti sin itu depan per miring, depannya tidak ada, berarti kita harus cari dulu depannya ini apa. Depannya itu berapa, berarti panjang CB harus kita cari dahulu. Ini sama dengan seperti soal sebelumnya tadi. Kita cari dulu dengan gunakan teorema Pythagoras. Jadi di sini kita cari dulu untuk CB, di mana CB ini adalah sisi di depan sudut theta ini. Untuk CB itu akar dari, dan ini bukan sisi terpanjang itu adalah 5. Jadi di sini kita akan kurangkan rumusnya. 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat. 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat nilainya 25 dan 4 kuadrat nilainya 16. 25 dikurang 16 nilainya 9. Akar 9 adalah 3. Akar 9 nilainya 3. Jadi ini kita dapatkan 3 ya. Dan untuk sin, kita kembali ke sin, dan sin itu depan per miring. Depan theta adalah 3, miringnya 5. Jadi nilai sin ini adalah 3/5.